Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Ramankes, Ramansa Podcast. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang. Kembali lagi di sini bersama Heaven Shalom Panjaitan. Teman-teman bisa panggil aku Shalom. Dan di sini di Ramankes episode kali ini saya bersama dengan tamu spesial yang tentunya akan membahas tentang hot news dari Semansa. Kalau dari episode sebelumnya kan kita udah membahas tentang 3 dosa besar pendidikan. Untuk episode kali ini kita akan bahas yang gak kalah menarik. Mungkin untuk Ibu bisa memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Sri Hartati. Saya sehari-hari sebagai Widya Prada di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini kali yang kedua saya datang ke SMA Negeri 1 Cepu. Iya, untuk kali kedua berarti yang untuk kali pertamanya atas acara apa ya? Ya, waktu itu kita bersama-sama sedang persiapan implementasi kurikulum merdeka. Sekitar bulan Mei 2022. Berarti sudah setahun lebih ya, Bu? Enggak, Ibu. Berdasarkan informasi, Ibu kan dari BPPMP yang ngurus tentunya tentang kurikulum merdeka. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, kurikulum merdeka itu seperti apa? Ini Shalom kelas berapa? Saya kelas 12, Ibu. Oh iya, belum ya? Belum. Angkatan saya masih kurikulum 2013. Iya, jadi mungkin teman-teman Shalom yang lain termasuk adik-adik yang kelas 10 dan kelas 11 sekarang kan sudah menerapkan. Betul. Keseruan di kurikulum merdeka itu sebenarnya banyak. Kata merdeka itu sendiri itu bagian dari keseruannya kurikulum ini. Ketika kita belajar bahkan tidak dibatasi dengan ada KKM. Ngerti KKM ya? Iya, harus tuntas sekian. Terus kita belajarnya juga harus dengan target-target nilai yang harus minimal sekian. Yang gitu-gitu di kurikulum merdeka enggak. Jadi teman-teman itu bisa teman-teman Shalom bisa belajar sesuai dengan kesiapan. Nah, dan kontennya itu juga nanti akan mengikuti kebutuhan para siswa. Termasuk ketika harus presentasi misalnya nggak harus lah selalu buat PPT, pakai harus Canva, boleh bikin poster, bikin konten, Monoton. yang betul, bikin konten di TikTok atau bahkan mungkin bikin jejaring di mana itu menjadi bagian dari media sosial teman-teman satu kelas untuk mengelaborasikan apa yang dipelajari. Seru. Itu yang di ininya. Lebih seru lagi ketika para siswa nanti bisa mengembangkan karakternya, tidak hanya dengan program-program yang brandnya sekolah gitu. Apa kita SMA 1 Cepu? Brandingnya apa? Jargonnya terdepan untuk juara. Keren itu ya. Nah, bukan hanya itu, tapi juga melalui berbagai proyek yang labelnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu seru banget karena udah nggak belajar lagi konsep-konsep, tetapi lebih ke activity, lebih ke apa yang bisa dilakukan para siswa ketika melihat ada isu yang menarik dan bisa menjadi bagian dari solusi. Wah, itu keren banget. Berarti kalau kurikulum merdeka tuh lebih ke prakteknya ya, Bu? Supaya siswa-siswa tuh pada lebih kreatif gitu ya? Iya. Ke kreativitas. Kemudian untuk pendapatnya atau pandangan dari Bu Sri sendiri terhadap kurikulum yang sekarang gimana nih, Bu? Kalau menurut saya ini kesempatan yang luar biasa ya ketika Bapak Ibu guru itu diberi kemerdekaan untuk merancang desain pembelajaran sebagaimana yang dibutuhkan para siswanya. Dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi, Bapak Ibu guru dan para siswa akan nyaman belajar. Tentu harus ada data dulu ya, kesiapan belajar teman-teman, sampai pada minatnya, bakatnya, terus apa sih yang menarik ketika harus presentasi atau harus menyampaikan kembali apa yang telah dipelajari seperti tadi. Nah, itu dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Dan Bapak Ibu guru
sangat leluasa. Bahkan kalau misalnya ya, kalau selama ini Bapak Ibu guru kan direpotkan dengan administrasi perangkat mengajar. Nah, besok itu nggak harus repot-repot begitu. Di kurikulum Merdeka bahkan bisa memodifikasi berbagai contoh-contoh pembelajaran, rancangan pembelajaran dari yang ada di ini ya, di media sosial. Bahkan Bapak Ibu guru sudah difasilitasi dengan yang namanya platform Merdeka Mengajar untuk belajar, untuk mengajar, dan untuk berbagi praktik baik. Nah, itu keren sekali. Berarti sudah ada platformnya gitu ya. Betul. Ya, jadi pemerintah juga pastinya sangat mendukung untuk kurikulum Merdeka ini gitu. Iya. Menurut Ibu sendiri kelebihannya apa sih Ibu sebagai guru gitu mungkin mengajar dari kurikulum Merdeka ini? Banyak ya kelebihannya. Bapak Ibu guru nggak terpancang dengan target KKM, di mana misalnya saya mengajar sosiologi, kemudian sudah ditentukan KKM-nya misalnya 80 misalnya. Wah, saya udah repot banget sebagai guru karena ternyata peserta didik saya, para siswa saya itu ada juga yang nggak bisa dipaksain harus mencapai 80. Nah, itu kan lama-lama saya sebagai guru berpikir, wah, ini gimana caranya? Nah, di kurikulum ini bahkan kita menghargai kesiapan belajar para siswa itu, dan kita para guru itu memfasilitasi konten-konten yang memang dibutuhkan gitu. Itu yang kedua, kita bisa kok mendesain pembelajaran tidak hanya di kelas tapi di luar kelas, bahkan dengan memanfaatkan berbagai sumber, mungkin dengan berbagai model pembelajaran, bahkan blended ya. Jadi kita kan selama ini belajarnya selalu tatap muka. Boleh sekali-kali dengan flipped classroom, di mana bahan-bahannya sudah kita siapkan. Jadi kita sebagai guru juga punya perpustakaan mata pelajaran gitu ya. Kita bikin microsite untuk drive-nya gitu ya. Terus kita siapkan bahan-bahan referensi, termasuk media, termasuk mungkin video konten gitu ya, yang bisa diakses para siswa sebelum siswa diskusi di kelas. Nah, pada saat diskusi itu seru-seruan sampai akhirnya kira-kira siswa itu bisa memiliki awareness tentang materi yang dipelajari, bagaimana penerapannya, bagaimana ketika ada kondisi real di dalam penerapan sehari-hari yang tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Itulah yang nanti akan mengembangkan kemampuan bernalar kritisnya para siswa. Ini seru banget. Iya Bu, berarti untuk lebih diterapkan ke sehari-hari gitu. Betul, realitanya tidak hanya teori saja. betul, iya, jadi bisa diterapkan oleh para siswa di kehidupannya gitu ya Bu. Mungkin Ibu sendiri juga sudah mendalami di kurikulum Merdeka ini ya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, awal mulanya gimana sih Bu bisa masuk ke dunia kurikulum Merdeka ini untuk mendalaminya gitu, awal karirnya Ibu gitu. Kalau pertama kali dulu, saya pernah jadi guru SMA. Iya. Terus berapa tahun ya? 95 sampai 2003, 8 tahun menjadi guru di salah satu SMA di Kabupaten Grobogan. Nah, kemudian ada peluang ya untuk meningkatkan karir dengan mengikuti seleksi waktu itu. Namanya jabatannya Widya Iswara. Widya Iswara itu trainer gitu ya, yang melatih para guru. Oh, itu seru banget ya. Kita lalu ikut seleksi, diterima di waktu itu namanya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Lalu berapa tahun ya, dari 2003, 20 tahun. Nah, jadi keseruan. Dan di Lembaga Penjaminan Mutu yang sekarang menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan itu diantaranya juga berkaitan dengan bagaimana sekolah-sekolah itu dalam menerapkan kurikulum. Nah, kurikulum yang sekarang dengan kurikulum Merdeka ini bagian dari pengembangan atau transformasi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Kemendikbud, agar di sekolah-sekolah itu terjadi transformasi mengingat tantangan dan tuntutan sekarang ini ya, agar para siswa nanti belajar dengan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan zaman. Oke Ibu. Untuk Ibu sendiri berarti sudah dari lama ya Bu mendalami dalam bidang ini.
Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang nonton gitu, kiat suksesnya tuh apa aja sih Bu untuk mencapai sekarang apapun yang Ibu lakukan gitu bisa sukses gitu. Oke, iya. Tadi sampai mana? Ijazah isyarat ya. Iya, Terus kemudian kita coba apa sih tugas saya? Oh, saya harus menguasai banyak hal terkait dengan kurikulum, terkait dengan sekolah, lalu terkait dengan assessment atau penilaian. Nah, ada nggak sih yang bisa menjadi akses kita untuk berkontribusi lebih, tidak hanya karena jabatan di kantor gitu ya, di tempat kerja, ada banyak dan sekarang itu peluangnya sangat terbuka. Hampir semuanya bisa diakses oleh semua orang. Dan kalau saya punya prinsip semaksimal mungkin kita bisa mendapatkan akses untuk berkontribusi lebih di dunia pendidikan, itu pasti akan saya lakukan. Mungkin untuk selanjutnya saya boleh minta sedikit gambarannya tentang Semansa seperti apa setelah Ibu sudah 2 kali ya Bu mengunjungi Semansa. Kira-kira kesan yang didapat seperti apa gitu? Iya, ini luar biasa. SMA Negeri 1 Cepu ya. Iya. Di ujung batas Jawa Tengah, Jawa Timur. Sesungguhnya itu sedikit ini ya, kalau kita melihat dari sisi keamanan gitu, tapi semua tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Ini luar biasa. Dan begitu saya masuk ke lingkungan sekolah ini, saya sudah merasakan ini walaupun sebetulnya suasananya panas ya, secara ini panas. Akhir-akhir ini memang seperti itu Ibu cuacanya. Tapi nampak kalau para siswanya itu santun, luar biasa ya. Terus kemudian tenang gitu ya, tenang dalam belajar, suasananya juga sepertinya adem gitu ya, walaupun panas secara suhunya. Dan juga Bapak Ibu gurunya hebat-hebat luar biasa. Terima kasih. Iya, dan ini di penerapan kurikulum ini bahkan Bapak Ibu guru berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa memahami sehingga ketika di dalam menerapkan kurikulum ini kepada para siswa itu sebagaimana yang diharapkan, dan itu luar biasa. Harapannya itu nanti kalau ke siswanya itu setidaknya output atau hasil belajar siswa, kemampuan literasi para siswa, kemampuan numerasinya, karakternya itu juga akan mengalami peningkatan. Syukur-syukur nanti bisa ini ya, bisa bisa ada sesuatu yang beda gitu ya. Dan itu biasanya sekarang itu trennya itu dikembangkannya, brandingnya di media sosial. Dan ini keren sekali podcastnya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Mungkin untuk yang terakhir saya bisa minta harapannya untuk SMA Negeri 1 Cepu bagaimana, dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton Ibu. Baik. Nah, sekolah ini luar biasa. Sekolah ini pasti bisa menjadi lebih hebat lagi, baik prestasi para siswanya di bidang akademik maupun non-akademik, termasuk juga Bapak Ibu gurunya. Dan tadi sepertinya arahnya Bapak Ibu guru juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri melalui program guru penggerak, dan itu nanti akan menjadi faktor yang mempercepat atau terjadi akselerasi di dalam mewujudkan transformasi sekolah gitu ya. Jadi sekolah-sekolah kita itu harus bergerak, harus mengikuti tuntutan zaman. Ya, harus mengikuti zaman juga. Betul. Sehingga para siswanya nanti akan mendapatkan kemanfaatan sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu guru pinternya itu untuk siswa. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Teman-teman nggak kerasa nih berbincang-bincang kita udah sampai di sini aja. Teman-teman jangan lupa saksikan Ramancast di episode selanjutnya yang pastinya topiknya itu nggak kalah menarik dari yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Sama-sama. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.